cara konversi bilangan desimal ke digital. Berarti saya akan mencoba melaksanakan yang ini. Melaksanakan yang bawah ini. Bagaimana formulasi konversi merubah bilangan desimal menjadi digital, menjadi biner, menjadi oktal, atau menjadi heksa. Ada 3 jenis ini. Formulasinya kita lihat di slide berikutnya. Konversi bilangan dari desimal ke digital. Digital itu bisa biner, bisa oktal, bisa heksa. Caranya sama semua. Konsepnya sama. Ketika kita akan merubah desimal ke biner, desimal ke oktal, atau desimal ke heksa, caranya semuanya caranya sama. Hanya yang membedakan adalah tadi kuncinya, basis. Basis. Ya. Yang saya contohkan di sini misalnya bilangan desimal ke biner. Saya mau merubah bilangan desimal ke biner. Nah, contoh yang lain bilangan desimal ke oktal bagaimana? Bilangan ke desimal ke heksa bagaimana? Nanti kalian kerjakan. Yang penting paham ini dulu. Contoh. 50. Ada contoh bilangan desimal 50 saya konversi menjadi biner. Maka binernya berapa gitu kan. Kita lihat contohnya. 50. Karena biner itu berbasis 2, maka angka desimal kita harus bagi dengan angka basis tujuannya. Basis tujuannya adalah biner 2. Berarti 50 kita bagi 2. Nah, mulai dari angka 50 kita bagi 2. 50 dibagi 2, 25. Sisanya kosong. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian, hasil bagi tadi, kita bagi 2 lagi. Kan ada panah ke bawah ya. 25 dibagi 2 lagi. Maka hasilnya 12, sisanya 1. Hasil bagi tadi, kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. Sisanya kosong. 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3, sisanya kosong. 3 kita bagi 2 lagi, sisanya 1. Maaf, hasilnya 1, sisanya 1. Sampai dengan yang terakhir, 1 dibagi 2, bisa enggak? 1 dibagi 2 harusnya bisa enggak? Nggak bisa, Pak. Harusnya kan bisa 0,5 kan? Iya enggak? Tapi di dalam bilangan digital tidak ada pecahan. Ya. Tidak enggak, artinya gini. Di dalam pembagian bilangan digital tidak boleh menghasilkan hasil yang pecahan. Ketika suatu bilangan dibagi dalam ini ya, dikonversi ke dalam bilangan biner, ketika bilangan itu sudah tidak bisa dibagi, maka tuliskan hasilnya adalah 0. 1 dibagi 2 daripada kuik mumat roti garis siji, daripada tak bagi wong loro kangelan diparo, rusak rotine to, mending rasa tak bagi, tak kantongi wae. Berarti kan tidak ada hasil pembagian, artinya 0. Maka rotine sisa siji, tak tulis 1. Setelah ini berderet dari atas ke bawah, tuliskan bahwa ini menjadi MSB, ini menjadi LSB. Ingat, LSB itu sebelah kanan, MSB sebelah kiri. Berarti ditulis dari kanan, ini 0, kemudian ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, terakhir 1. Sampai sini. Dipahami dulu, kalau ada yang belum paham, tanya. Silakan. Ada yang perlu diulangi, monggo silakan. Kalau ada yang perlu ulang. Kalau
Tidak ada yang instruksi, saya anggap paham. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum? Belum sepertinya. Belum? Tidak, Kalau Pak. belum, ini kalian ini ya, kalau memang ada yang belum asing ganjel, tolong ditanyakan. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Kalau memang belum paham, tanya gitu. Oke, sekarang saya akan contohkan tadi, kan tadi biner ya. Biner ke, desimal ke biner. 50 kan, desimal. Kita tulis di sini 10 karena desimal ya. Tadi ke biner. Nah, ke biner berapa? Hasilnya menjadi 11 00 10. Ini biner. Ya. Sekarang pertanyaannya kita ganti 50 ini berapa kalau oktal gitu kan. Kan tadi kita sedang masuk ke materi desimal ke digital. Digitalnya kan ada banyak. Ada biner, oktal, heksa. Contoh yang tadi saya berikan ke biner. Pertanyaannya, kalau 50 ini saya rubah ke oktal, berapa gitu. Kuncinya di basis. Berarti saya tulis 50 dibagi berapa? Dibagi 8, 8. Pak. Oke. 8. Bagi 8 ya. Saya tulis di sini. 50 dibagi 8 sama dengan berapa? 6 sisa 2. 6 sisa, sorry, saya tulis aja gini, teks, sisa 2 ini ya. Terus lanjut, ini 6 dibagi 8 berarti berapa? 6 bagi 8 bisa nggak? Ayo. Tidak bisa. Nggak bisa. Berarti berapa? 0. 0. Sisa? 6. Sisa 6. Oke. Terus kita tentukan mana LSB, mana MSB. Berarti ini LSB, ini MSB. MSB. Berarti nulisnya ini yang sebelah kanan. Kalau saya tulis menjadi 62. Nah, nanti kita buktikan ini benar desimalis mono. 6 8. Paham sampai sini? Paham. Nah, kalian lihat komposisinya. Pasti angkanya jadi ini digit-digitnya ini yang ada di dalam bilangan oktal 6 dan 2. Tidak mungkin ada 9, tidak mungkin. Ya. Kalau ada 9-nya berarti masih salah hasilnya. Gitu. Oke, ini contohnya. Kemudian misalnya 16. Kita ganti menjadi kita ini sudah ketemu ya. 62 oktal. Bagaimana kalau ke heksa? Bagaimana kalau ke heksa gitu? Kalau ke heksa berapa? Kita langsung bagi berapa? 16. 16. Oke, 16. Berapa? 16 berapa? 50 bagi 16 berapa? Ini saya hapus dulu. Sisa 8. Berapa? 3 Sisa sisa 12. 3 sisa 2 sisa 3 sisa 16 kali 12. 16 kali 3 berapa? 48. 4 Oh, Pak. masih 3 berarti ya? 3 sisa 2 Pak. Bisa 2 ya? Oke, Iya, sip. Pak. Terus ini berarti 3. 3 16.
Berapa? 0 sisa Ya. 3. Sisa Sorry. 3. 0 0 sisa sisa 3. 3. 16. Paham ya? Paham, Berarti Pak. ditulis 3, 32 2 heksa. heksa. Clear sampai sini paham ya? Paham, Ya, Pak. Pak. Oke. Lanjut biar waktunya nggak terlalu lama. Kalau tadi desimal ke digital, sekarang dibalik. Digital ke desimal. Nah, contoh. Nah, contohnya langsung saja contohnya di sini. Oh, jangan inilah. Biar ini nanti buat membuktikan yang lain. Saya contohkan 10110. Ya, oke. 0010. Nah, ini biner mau saya rubah menjadi desimal. Ini berapa desimalnya? Berapa desimalnya? Oke. Kita lihat ya caranya, formulasinya. Caranya adalah karena ini biner, maka kalikan digit masing-masing kok yang ada di kombinasi ini ya, dengan dikalikan dengan basis berpangkat. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Ini kan digitnya 1. Ya. Nah, perpangkatan daripada bilangan biner, bilangan oktal dan bilangan heksadesimal itu formulasinya seperti ini. Perpangkatannya. Mulai dari saya tulis di sini 0 1 2 ya 4. Kemudian di sini min 1 min 1 koma min 2 koma min 3. Maksudnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini kalau bilangan pecahan. Kalau bukan bilangan pecahan, berarti tidak pakai ini. Langsung. Kalau bilangan yang tidak pecahan berarti ini. Bisa jadi saya tulis misalnya. Kalau yang pecahan bagaimana contohnya? Contoh. 10 titik gitu. 101 misalnya. Ini artinya pecahan. Ya. Kemudian komposisi ini itu untuk yang ini. Komposisinya ini untuk ini. Dan seterusnya, ini dan seterusnya, ini dan seterusnya. Kalau yang ini 4 3 2 1 0 koma, nanti kalau sudah ada contohnya kalian pasti paham. Ini saya bikin ini perpangkatannya. Langsung contoh. Untuk merubahnya ini kita kalikan digit masing-masing ini dengan basis berpangkatnya ini. Maksudnya bagaimana? Contoh 1 mulai dari kanan dulu boleh. Kalau kalian masih belum mudeng, dari kanan dulu. Caranya 0, ini kan digit 0. Digit 0 ini. Digit 0 yang kuning dikali basis pangkat. Basisnya 2. 2-nya ini dipangkatkan dengan 0 karena posisinya di paling kanan. Posisinya di paling kanan. Berarti pangkatnya ini. Sebelah kirinya berarti pangkatnya ini. Kemudian kita tambahkan. Sebelah kirinya adalah 1. Berarti 1 kali basisnya dipangkat kayak gini. Berarti sini pangkat 1.
ditambah lagi, ini berarti digitnya yang biru ya. Ini biar kalian enggak ini. Nah, gini. Kemudian ditambah lagi 1 kali 2 pangkat berapa? 2, Pak. Pangkat 2. Saya ini kasih warna yang beda biar kalian enggak bingung. Nah. Kemudian saya tambah lagi. Pokoknya di sejumlah itunya, sejumlah angka yang ada di pangkatkan berapa? 3. Di sini berarti 0. Saya kasih warna biru. 0 kali warna biru. Udah segini aja. Kebanyakan. Seterusnya ya. Nah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sekarang kita tinggal jumlahkan aja. Kita jumlahkan aja. Hasilnya ini dijumlahkan. Berapa kira-kira itu? 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 3, 0. Ya. 1 kali 2 pangkat 2 berapa? Hasilnya ini berapa? 4. 6. Berapa? 4. 4. 4 dulu ya. Ditambah 2. 2. Tambah 0, Pak. Tambah 0, Pak. 0. Hasilnya berapa? 6. 6. Nah, berarti hasil dari perubahan biner ke desimal menghasilkan hasil biner dari 0110 adalah 6 desimal. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi yang mana? Yang 50 tadi ya. Yang 50 kan ini tadi. Nah, sorry. Yang ini kan 5. Yang ini kan tadi 50. Bahwa 50 kalau dibinerkan itu sekian. Sekarang kita balik. Binernya ini bener gak 50 desimalnya? Nah, bener. Nah, hitung. Coba. Berarti ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Berarti dari 5 dulu ya. 1 kali 2 pangkat 5. Ditambah. Ini biar ini. Kita tambahkan dulu. Jadi kita tinggal ganti. Nah, kita ganti sesuai digitnya. 1, 1, 0, ini 0 berarti 0. Ini 0. Ini 1 kurang 1. Nah, ini berarti 0. Ini pangkatnya 0. Pangkatnya 1. Pangkatnya 2. Pangkatnya 3. Pangkatnya 4. Udah. Sampai sini paham? Kita jumlahkan. Berapa? 2 pangkat 5, 32. Betul? Benar? Ya. Benar. 2 pangkat 4, 16. Betul? Betul. Dikali 0 pasti 0. Gitu kan? Dikali 0 pasti 0. Oke? Pangkat 2 berarti 2. Dikali 0, 0. Sampai sini. Jumlahnya berapa? 50. 50. Terbukti kan? 50. Terbukti 50 desimal. Kita balikkan. Kalau tadi 50 kita cari ininya, sekarang ini kita buktikan benar enggak 50 desimal. Paham? Paham, Pak. Oke. Terus yang oktal bagaimana berarti? Yang oktal bagaimana? Nah, kalian explore sendiri nanti. Misal 575. Ini oktal. Kalau saya rubah jadi desimal,
seperti berapa? Berarti yang bermain basisnya. Ya, yang bermain basisnya. Tapi pangkatnya sama. Perpangkatannya sama. Misal 5 kali berapa? 8. 8. Sip. 8 pangkat 3. 2. pangkat 2. Oke. Terus ditambah 7 kali 8 pangkat 1. pangkat 1. Oke. Terus ini ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Hanya kan kemarin saya tanya, bilangan yang dipangkatkan 0 berapa gitu. 1 gitu kan. Kemudian kalau sudah begini kalian tinggal dijumlahkan, ini 16 kali 5 berapa, 8 kali 7 berapa, 1 kali 5 berapa, dijumlah ketemu. Atau mau dibuktikan misalnya yang tadi. Yang tadi itu berapa ya? Yang tadi itu berapa? Yang oktal tadi, ada. Yang oktal tadi ya. Ini, ini heksa. Ini heksa. Atau yang heksa aja ini. 50. Yang tadi ya. 50 itu kan heksanya berapa? 32 heksa. Nah, kita jumlahkan aja misalnya yang 50. 32. Yang heksa nggak apa-apa. 16. Nah, ini kalau mau jadi desimal bagaimana ya? Tinggal 3 kali 16 pangkat 16 pangkat 1. 1. Ditambah 2 kali 16 pangkat 0. 0. Jadinya 48 ditambah 2. Hasilnya 50. paham ya? Oke. Mudah-mudahan paham semua. Saya akan paham lah. Baru seperti itu. Jadi ini sama konversi. Kalau kemudian yang terakhir konversi antar bilangan digital. Yang terakhir konversi antar bilangan digital. Ya. Jadi biner ke oktal. Dan sekarang ke materi selanjutnya berarti antar digital. Konversi antar digital. Misalnya berarti dari biner ke oktal. Atau biner ke heksadesimal. Atau sebaliknya, oktal ke biner juga boleh. Atau heksa ke biner. Atau oktal ke heksa. Atau sebaliknya, heksa ke oktal. Nah, kemudian tambah 6 lagi. Tadi sudah 6, sekarang tambah 6. Nah, kita coba caranya. Caranya ya. Yang pertama, biner ke oktal. Misalnya 110100. Kita lihat dulu materinya biar kalian lihat. Ini lihat tabel ini. Ini ya, bilangan antar digital. Kalian perhatikan ini. Setelah kalian mempelajari tentang bilangan desimal, oktal, biner, heksa, nah, kita buat tabel seperti ini. Desimal 0 sampai dengan 15. Kenapa? Karena bilangan komputer yang paling tinggi di sini adalah heksadesimal, yaitu 0 sampai 15. 0 sampai 15. Desimalnya pun kita sesuaikan.
0 sampai 15. Yang termasuk bilangan oktal dari bilangan desimal 0 sampai 15 adalah 0 sampai 7. Ya, 0 sampai 7. Bilangan heksadesimal ketika dikonversi ke desimal, maka kita baca di sebelah kirinya ya. Misalnya nih, oktal 0 berarti 0, oktal 1 berarti desimalnya 1, oktal 2 berarti ya, desimalnya 2. Pun demikian dengan yang heksa. Heksadesimal 0 berarti oktalnya 0. Heksadesimal 9 berarti desimalnya 9. Berbeda ketika sudah masuk ke sini. Heksadesimalnya A berarti desimalnya 10. Ketika dikonversi ke desimal menjadi 10. Sampai dengan heksadesimalnya F dikonversi ke desimal menjadi 15. Nah, ini berarti ke desimalnya. Kemudian kita baca ke binernya sebelah kanan. Oktal 0, heksa 0, desimal 0 ketika di konversi ke oktal. Nah, kita oktal dulu ya, kita oktal dulu. Oktal 0 ketika di konversi ke biner maka menjadi 000. Kenapa? Kita lihat. Sebenarnya dari sini. Dari sini. Ini oktal. Kemudian ini binernya. Oktal dari 0, 1, 0, 1, 2, sampai dengan 7. Nah. Saya besarkan. Nah. 7. 7 ya. 7 berarti ketika nilai oktal 7 kita binerkan. Caranya kan berarti 7 dibagi 2. Sisa berarti berapa? 3. Sisa? 1. Sisa berapa? 1. Sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2. Berapa? 1. Sisa? Sisa 1 ya. Kemudian 1 dibagi 2. Berapa? 0 sisa 1. 0. Sisa? 1. Maka ketika kita bicara bilangan oktal yang paling tinggi adalah 7. Ternyata ketika kita tulis ke dalam bilangan biner menjadi 1, 1, 1. Kita tulis di sini. 1, 1, 1. Berarti ketika kita bicara bilangan biner dari sebuah digit oktal, maksimal akan diwakili oleh 3 bit biner. Nah, kita ketemu istilah baru bit. Bit itu artinya binary digit. Binary itu biner, digit itu berarti digit angka. Bit berarti digit biner. Nah, ketika saya bilang 3 bit, berarti komposisi angka itu terdiri dari 3 digit biner. 3 bit. 1, 1, 1. 3 bit bisa 0, 1, 0 bisa. 3 bit bisa 0, 0, 1 juga bisa. Kan isinya ada 3. Berarti saya bilang 3 bit. Bit itu binary digit. Ya. 6. 6 berarti berapa tadi? 6 bagi 2, 3 sisa 0. 3 bagi 2, 1 sisa 1. Ketemunya berarti 110. Kemudian 5 berarti 101. 4 berarti 100. 3 berarti 011. Nah, ini karena di depan hilang berarti. Nah, gini aja. 2 berarti 010.
1 berarti 001. 0 berarti 000. Nah, saya tulis menjadi 10. Sama nggak nilainya? Sini saya tulis 1, bener nggak? Bener nggak kalau saya tulis gini? Halo? Coba. Kalau saya tulis oktal 3, binernya 11, bener nggak? Coba ayo, salah satu jawab. Halo? Masih dengar? Enggak, Pak. Enggak. Ya, Pak. Bisa nggak saya tulis gitu? Salah nggak? Salah nggak? Oktal 3, binernya 11. Bener nggak? Salah. Yakin? Kita buktikan. Kita buktikan ya. Berarti biner neng oktal. Atau kita buktikan menjadi desimal semua. Gitu boleh. Desimal dari oktal 3 berapa? Halo? Kan ini. Desimal dari oktalnya 3 berapa? 3 toh? 3, Pak. 3. Mau dibuktikan? Yuk, dibuktikan enggak masalah. Ya. Dibuktikan enggak masalah. Caranya bagaimana? Yuk, gampang. Oktal ke desimal. Berarti mau tadi cara yang bagaimana? Berarti 3 kali 8 pangkat berapa? Kan hanya 1 digit, berarti pangkat 0. 3 kali 1, 1. Ya sudah, berarti oktal 3, ya desimalnya 3. Paham sampai sini? Paham. Nah, berarti kalau saya, berarti kan ini tadi oktal 3, desimalnya 3. Ini saya tulis di sini ya. Desimal. Ini saya hapus biar kalian nggak bingung. Desimalnya 3, berarti ini 3. Nah, ternyata di sini binernya, ini kan kalau saya, ini tabel ini maksudnya begini. Ini kalau saya konversi ke biner itu sini. Ini saya konversi ke biner berarti 111. Tadi sudah diberikan benar. Ya, kalau kalian membuktikan yang ini boleh silakan. Nah, sekarang ini dibuktikan 3, benar nggak binernya 11. Berarti kan kalau oktalnya 3 di desimal ke 3, harusnya ini ketika saya desimalkan harusnya nilainya juga 3. Ketika ini saya desimalkan, berarti harusnya nilainya juga 3. Ya buktikan saja, berarti 1 kali 2 pangkat 1. Berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti kali 1 sama dengan 3. Sama. Nah, sama. Nah, ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. 3 tambah 1. 3. 2 tambah 1, 3. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Terbukti. Berarti kalau saya tulis 1-1, bener nggak? Bener, Pak. Nah ya. Bener kan? Nah, kenapa tadi saya tulis begini? Kalau saya tulis begini. Salah nggak? Salah nggak? Enggak. Ini nilainya tetap 3 apa berubah? Tetap 3. Ya, tetap 3 karena depannya kan 0. 0 mau dikali berapapun kali 0 ya 0. Mau depannya 0 sampai 1000 ya tetap enggak masalah. Kecuali kamu ganti di sini tambah 1 misalnya. Beda lagi itu. Kalau di sini 0 terus sampai 1000 sana. Ya enggak ada bedanya gitu kan. Nah, kenapa saya tulis 0? Ya begini maksudnya 011. Menyesuaikan saja yang lain 3 ini 3 ini 3 ini 3 ini kok 2 tok ya mesake to. Ya tak podoke wae dadi ini ben 3 bit biar 3 bit. Wong nilainya tetap. Nah,
Iki yo elemen ini tetap siji. Iki tetap loro. Iki tetap telu. Wong ngarepe tambahin 0, 0 toh. Kalau di depannya ditambah 1, beda lagi. Maksudnya tak tambahin 0 menorak meri. Ini kan telung. Ini kan 3 bit. Ini 3 bit. Makanya ini tak kasih ben 3 bit. 000 wong yo nilainya tetap 0. Iki 001 nilainya yo tetap 1. Mau ditulis 1 yo sama saja. Oke, sekarang yang heksa. Sekarang yang heksa. Heksa tadi kan desimalnya, kalau saya bicara desimal 1 2 sorry. Nah, sampai 15. Nah, padahal heksanya kalau sini 0, 0, sorry, 0, 1, 2. Dan sini A, B, C, D, E, F. Artinya apa? Kamu bacanya gini. Heksa F itu kalau desimal, kalau diganti jadi desimal itu 15. Itu aja. Buktinya bagaimana? Kita bisa cari binernya. Binernya 15 ini kan berarti desimal. Binernya 15 berarti bagaimana ya? Tinggal 15 dibagi 2. Berarti ini berapa? 7 ya. 7 sisa 1. Terus 7 dibagi 2. Berapa? 3. Sisa 1. Sisa 1. Terus. Sisa 1. Terus 3 bagi 2. Apa? 1. Sisa 1. Sisa 1. 1 bagi 2. 0. 0 sisa 1. 1. Berarti binernya 15 berapa? 1, 1, 1, 1. Paham? Sampai sini paham? Paham. Ya. Artinya apa? Bahwa satu digit heksa, nih, satu digit heksa diwakili oleh 4 bit. Kalau satu digit oktal diwakili berapa bit? 3. Berarti ini seterusnya ke atas, berarti yo papat KB 0000. Ini 000 0. Kemudian ini 0000 1 ya. Kemudian 000 10. Sorry. 10. Dan terus 00 11. Kan sama nih, cuma ditambahin 0 toh. Sama dengan yang ini toh. Sampai sini sama nih. Dengan cuma tak tambahin 0. Terus 0100. Ya toh. Terus 01 sorry. 01 101. Nah, terus 0110. 0 111. Sama kan? Cuma tak tambahin 0 nih. Nilainya kan tetap 7. Ini 7, ini 7. Jadi nggak boleh merubah nilai ini. Binernya ini nggak boleh merubah nilai yang ini. Nah, setelah 8 baru kita cari lagi. Yang intinya nanti ini 111 ini. Ini 8. 9 berarti 10 berarti Nah, 11 berarti 12 berarti kalian buktikan aja nanti desimalnya rolas bener gak ini binernya. Terus 1 1 0 1 1 1 0.
Nah, setelah ini terpenuhi semua, clue-nya sekarang satu digit oktal diwakili 3 bit. Kesimpulannya ya, satu digit heksa diwakili 4 bit. Clear? Itu aja kesimpulannya. Ini ya harusnya sih sudah kalau hanya 4 bit, harusnya sudah di luar kepala. Nah, apa sih yang ini yang kalian temui di kehidupan sehari-hari sebenarnya gitu kan? Kalian ada yang punya laptop kan? Punya, Pak. Punya laptop kan? Nah, pernah nggak buka klik kanan properties atau this PC klik kanan properties gitu? Ada yang pernah? Nanti di situ kelihatan Windows-nya pakai apa. Terus ada operating bit system. Berapa bit? 32 bit, 64 bit. Pernah nggak baca itu? Nah, Ada yang pernah? Nah, 64 Tahunnya bit 8 itu bit, Pak. gimana? Berapa? Tadi ada yang berapa? 8 bit. Halo? Pernah lihat Nggih. laptopnya ya? Nggih, Pak. Nah, 32 bit, 64 bit itu operating sistemnya. Lah 64 bit itu berarti ada 64 digit bit. Berarti deret siji nol dari 000 jumlahnya sewidak 4 sampai dengan kondisinya satu-satu semua 64 digit bit. Nah, itu apa maksudnya? Itu adalah data yang diolah ketika kalian ngetik misalnya. Ketika kalian mau mengetik, melakukan apapun ya di dalamnya. Itu yang diolah itu per 64 bit. Oke, sebentar. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini berarti kembali ke sini tadi. Nah, fokus ke sini. Biner ke oktal. Berarti bentar saya. Oke, ini contoh biner ke oktal. Saya rubah mau ke oktal. Kita karena tadi kuncinya adalah setiap digit oktal akan diwakili 3 bit biner. Maka untuk merubah biner ke oktal, kita tinggal memisah setiap digit biner mulai dari kanan 33. Misal ini. Nah, ini 3. Nah, ini akan langsung kita tuliskan menjadi digit oktal. 100 itu berapa oktalnya? 100 oktalnya berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum lancar mesti baca ini nanti. Oktalnya 100 nih, 100 berapa? 4. 4. Berarti ini kita langsung tulis yang sebelah kanannya ini. 4. Geser ke sebelah kirinya, 3 lagi. 010 itu berapa? 2. 2. Terus 11 loh, kan katanya 3 digit, 3 bit. Kok itu 2? Ya udah taruh aja 1 0 gitu. Kan nggak merubah nilai.
Kemudian ini tadi ya, sisa 2. Sisa 2 ini karena 1 oktal 3 bit, ya sudah, kasih saja 0. Berarti di sini yang terbaca 011 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 324 oktal. Kita coba yang lain. Kita buktikan 01011 misalnya. Kita rubah menjadi oktal. Kemudian kita buktikan nanti desimalnya. Sama enggak? Kan? Berapa nilainya ini? Oktalnya? 13. Berapa, Nok? 13. 13. Oke. Siapa yang jawab tadi? Yantea. Jawab siapa? Yantea. Yantea ya. Oke. 13. Sekarang kita buktikan ya. Desimalnya ini dengan ini kan harusnya sama. Ya. Karena ini dianggap kita rubah jadi oktal, ternyata nilainya menjadi seperti ini, binernya seperti ini. Nah, untuk membuktikan kan ini binernya, ini desimalnya berapa, ini bisimalnya berapa, harus sama. Caranya ya, kita ganti 0 kali, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Langsung tak tulis hasilnya. Kemudian yang ini sama, 1 kali berapa? Oktal ke desimal kali 1 kali 8, pangkatnya 1 kan? Ditambah 3 kali 8 pangkatnya 0. Kita langsung ini tak jumlah langsung, berarti ketika nilai dikalikan dengan 0 kan 0 kan? 0 ditambah 1 kali 2 pangkat ini 0, 1, 2, 3 berarti 32. Sorry, salah. Berapa? 0, 1, 2, 3, 8, sorry. Tambah 4 hilang 2 ditambah. Benar nggak ini? Ini 1, 2, 0. Bener nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita kasih warna biru. Ini. Nah, ini hasilnya sama dengan 11. Saya tab, ini berarti 8 ditambah 3. Hasilnya 11 juga. Desimal. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Begitu caranya. Jadi paling gampang kalau yang ini. Tinggal memisahkan. Kalau biner ke oktal bagaimana? Ya sama. Misalnya 011 01 01 110. Berarti kita ambil 44 kalau yang tadi 22, 33, kalau yang ini 44. Nah, kalau yang ini jadi 44. Berarti ini berapa heksanya? Berapa heksanya? Ambil 44. 1. Nih. Ini jangan biru. Biar kelihatan. Nah, kita lihat kalau masih bingung lihat tabelnya. Nah, lihat tabelnya. 1110 itu berapa? 110 berapa? Heksanya? 6. 110. 14. 110.
Heksanya berapa di tabel? E. Berapa? E. Oke. Berarti ditulis dari kanan E. Sorry, E. Terus sebelah kirinya 1010. 1010. Apa? A ya? A. Berarti tulis A. Gitu. Kemudian di sini kok sisanya 2 padahal kan 4, tulis aja 00 gitu. Ya. 1. Berarti nilainya berapa? Tetap 1 kan? 1. Jadinya hasilnya 1 AE. Ini kalau mau dibuktikan kayak gini nih. Nih. Tapi kan ini panjang banget tuh. Ini kan nilainya banyak banget nih. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Tulis. Yang satu aja yang kalian hitung. Coba 2 pangkat 8 berapa? 128 benar nggak? Ada yang hitung nggak? 256, Pak. Oh, 256. 256. Ditambah sebelahnya berarti 128 ya. Benar ya? Ini berarti benar nggak ini? 128. Oh ya benar. Ininya 0. 128 bagi 2, 5 berapa? 64 ya. 64. 64-nya 0. 64 bagi 2 berarti tambah 0. Tambah 32. Ini kan 1. Nah, 32 16 0 tambah 8. 8 4 2. Nah, tambah 0. Ini dijumlah harusnya ketemunya sama ini. Udah gitu. Ini kan? Jadi kalian mainnya langsung satu aja. Yang dihitung yang 111. Oke, ini biner ke heksadesimal. Kemudian oktal ke biner. Oktal ke biner bagaimana? Contoh. Ini. Oktal ke biner 13. Ya, atau jangan 13. Misalnya 25 oktal. 25 oktal kamu rubah jadi biner bagaimana? Ya sudah, ganti aja langsung ke biner. Jadi biner bagaimana? Jadi biner bagaimana? Sebentar. Ini bagaimana jadi biner? Kalian langsung cari aja. Setiap digit itu binernya berapa? 2 itu berapa? Tapi jangan lupa. Nilainya 3 bit. 1 digit oktal, 3 bit biner. Berarti kalau 2 berapa? 0. 0 1 0 1 0. Oke, terus 5 1 0 1. 0 1. Sudah binernya ini berarti selesai. Berarti terus 0 ini di depan boleh ditulis enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Nilainya tetap sama. Tapi jangan terus kalian spasi ya. Kalau sudah jadi tetap jaraknya sama. Nah, jadi nilai 25 itu ya duduk. 16 tambah 4 16 tambah 8 tambah 1 kan. Ini 16. Ini 8. Sorry. Ini berapa? Benar ya? 1 2 4. Oh, ini oktal. Saya bacanya desimal, maaf salah. Ini berarti desimalnya 16 tambah 4 21 berarti. Ini harusnya juga 21. 2 kali 8 16 tambah 5 21. Sampai sini paham ya? Kemudian kalau heksa ke biner sama, tapi ngambilnya 44. 54A misalnya. Atau jangan banyak-banyak lah. 21A. 21A heksa. Saya jadikan biner. Seperti apa? Ya sama. Kalian langsung cari aja. 00 10.
Lanjut, 1 itu binernya berapa? 0, 0, 0, 1. A itu berapa? 10, berarti 1, 0, 1, 0. Selesai. Jadi setiap digit heksa itu diwakili, salah sih. Setiap digit heksa diwakili 4 bit. Ini kan 4. Nih. Kuning. Putih 2 lah. Nilai-nilai ini diwakili 4. Ini kan 2. Ini 1. Ini 10. Ini A, maaf. Tinggal dijajar kayak wae. Mau membuktikan, buktikan aja, hitung ke desimal semua. Pasti nilainya sama. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Sekarang oktal ke heksa atau sebaliknya. Ya. Caranya bagaimana? Rubah dulu ke biner. Ya. Misalnya ada oktal. Jadi oktal dirubah ke biner. Ke biner dulu. Baru dirubah ke heksanya. Kemudian dirubah ke heksa. Contoh ini oktal nih. Oktal dirubah ke biner kan segini. Nah, ini ya dari sini ya. Tak urut kayak sini. Ini tak rubah dulu ke biner. Binernya dapatnya sekian. Nah ini setelah sampai di sini berarti kalian pakai rumus ini. Nah, pakai rumus ini. Biner ke heksa. Oh, berarti diambil 4. Ini 4. Ini 4. Nah, ini sisa 1. Tulis saja 0, 0, 0. Nah, jadinya berapa? 51. 51. 51. Nah, terus buktikannya bagaimana? Rubah semuanya ke desimal. Nah, ini berarti kalau ke desimal berarti 2 kali berapa? 2 pangkat 1. Benar ya? Pangkat 8, sorry, maaf. 2, 8 pangkat 1. Nah, ini oktal ya. Terus 5 kali 8 pangkat berapa? 40. Nah, terus ini juga ke desimal. Ini kan nggak kepake nih, ngapain nih ini kan? Nah, 1 kali 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini. Langsung saya tulis hasilnya ya. Kalian pikiran dewek nggak? Ini pangkat 1, pangkat 0, pangkat 2. Kalau pangkat 0 berarti sini pasti 1. Karena di sininya 1. Di sini pangkat 1, tapi 0, nggak usah ditulis. Harusnya kan 2. Berarti di sini 1, 2, 4, 8, 16. Maka saya tulis aja di sini. 16. 8-nya kosong. 4-nya ada. Terus 2-nya kosong. 1-nya ada. Ini berarti 16 tambah 5. Ini berarti sama dengan, harusnya 3 ini nilai desimalnya sama semua. Jadi 5 kali berapa? 16. 16 pangkat berapa? Ini benar nggak, no, itu? Ini 5. Oh, ini 15 ya? Saya nulisnya salah ya, no? 15 bukan 51. Ya? Dia kebalik, Pak. Kebalik ya tadi ya. Jadi kan 1 kali 16 pangkat 1 ditambah
5 kali 16 pangkat 0. 0. Berarti jadinya sama dengan 16 tambah 5. Ini 21. Ini 21. Ini 21 juga. Sama semua kan? Paham? Halo? Paham, Sampai Pak. sini paham? Pak. Nah, terus kalau yang heksa ke oktal sama. Ini berarti heksa dirubah ke biner dulu. Heksa, ini kembali ya. Heksa dirubah ke biner, kemudian dirubah ke oktal. Berarti kalau sudah sampai sini, kalian langsung pakai rumus ini. Nah, selesai. Itu sudah konversi. Konversi aja berapa jam ini? Lama banget ternyata ya. Sampai sini selesai. Ini berarti sudah. Ini sudah. Oh ternyata sampai sini udah. Sudah selesai. Sedikit lagi. Ini berapa? Jam berapa? Jam 2.38. Mudah-mudahan selesai. Ini langsung ke operasi penambahan aja. Penambahan dan pengurangan. Kemarin saya tanyakan. Yang berapa tambah berapa itu kemarin? 37 tambah 5 kalau nggak salah. Benar ya? Nah, Ya. ini kemarin saya tanyakan, Pak itu maksudnya ada yang tanya, Pak itu dijawab suruh ngapain gitu kan? Itu suruh ngapain gitu kan? Ya kamu tak suruh itu biasanya kan kamu ini nih 37 tambah 05 langsung kan kalau udah dari TK kan 7 tambah 5 12 tulis 2 gitu. Maksud saya kenapa kalian sampai mendapatkan atau sampai saat ini ada mindset bahwa 7 tambah 5 12 tulis 2. Kenapa nggak ditulis 5 gitu belakangnya? Kenapa nggak ditulis 6 gitu kan? Misalnya kan yang lebih besar bisa kan hasilnya kan 12 gitu kan. Hasilnya kan 12. Kenapa yang ditulis kok 2-nya gitu? Nah, sampai saat saya ngajar pun juga nggak tahu kenapa. Ya. Kenapa ditulis 2 di sini? Kenapa nggak ditulis 3 gitu kan? Ada yang menjawab, anak itu kan 2 digit puluhan, berarti digit belakang yang ditulis Pak. Gitu kan. Yang ditulis digit belakang Pak, berarti 2-nya. Satunya nanti ditulis ditambahkan ke berikutnya. Ada yang seperti itu. Oke lah. Nah, kemudian misalnya di sini 9 ya sama ya akhirnya ya nanti ya. Jadi digitnya nanti hasilnya puluhan gitu kan. Cuma saya masih belum ketika sini saya masuk ke sini. Ketika ini saya masuk ke seperti ini misalnya. Ketika ini bilangan biner, saya tambahkan dengan seperti yang kalian seperti yang kalian gunakan di desimal, maka nggak ketemu. Atau kalau yang oktal lah, yang oktal aja, yang paling gampang yang oktal ya. 576 tambah 75. 7 karena kan nilainya diingat ya. Ini misalnya tambah 7 aja. Oktal kan nggak ada 8, ingat. Nah, ini misalnya seperti inilah. Misalnya seperti ini. Kalau saya masukkan ini oktal nih, ini oktal. Kalau saya manut caramu bahwa yang digit belakang yang ditulis itu kita buktikan nanti bener enggak.
Kalau menurut caramu 7 tambah 6 kan 13, berarti tulis 3. 1 lempar ke depan, 1 lempar ke depan, menjadi 8, 9 juga. Jadi 5. Kalau prinsipmu ditaruh di sini, kacau. Karena itu oktal. Kacau sekali. Hasilnya pasti salah. Kalau prinsipmu yang tadi misalnya, karena itu lebih dari 10, berarti digit belakang saya taruh, 1 tak taruh depan, ditambahkan depan. Kalau prinsip itu kamu pakai terus seterusnya di bilangan-bilangan digital yang lain, ya salah. Karena kamu nggak nemu, belum paham formulasinya. Nah, maksud saya formulasi yang dipakai di bilangan desimal itu sebenarnya kalau dipakai di sini bisa, kalau kalian paham. Ya, kalau kalian paham itu dipakai di sini bisa. Cuma permasalahannya sampai saat ini, dan kalau kalian tanya misalnya, kalau kalian tanya ke guru-guru digital yang lain belum tentu tahu juga. Ya. Karena ada prinsip, apalagi kalau pertambahan biner. Kalau 1 tambah 1, ya 0. Di mana-mana 1 tambah 1 pasti 2. Nggak mungkin 0. Tapi guru-guru digital yang lain bisa jadi, pokoknya kalau ada 1, diorkan 1, ya 0 gitu. Kalau ditanya kenapa, ya wis pokoknya koyo ngono. Karena nggak belajar dari sini. Makanya kemarin tak tanya, kenapa kok itu nilainya 2? Harusnya itu kamu tahu dari mana sejarahnya. Agar kalau dimasukkan di sini itu benar gitu loh. Ketika diterapkan di bilangan komputer yang lain sama. Kemarin ada yang sudah menjawab, mungkin sudah membaca ya. Sudah membaca yang saya share materinya. Jadi intinya begini. Kalian ada beberapa formulasi. Yang pertama, tambahkan, di sini sudah ada sih. Saya buka aja di sini. Dari kali ini contohnya dari yang biner kebetulan. Apa sih? Kuncinya adalah basis. Kenapa saya tanyakan bilangan desimal itu disebut basis berapa? Maka ketika sudah ketemu biner, oktal, dan heksa, kalian harus ingat basisnya. Saya contohkan operasi bilangan digital pertambahan di biner. Pertambahan di bilangan digital sebenarnya mengadopsi dari bilangan desimal. Kalau kalian paham formulasinya. Formulasinya saya kembalikan di sini. Saya anggap desimal. Formulasinya adalah 1. Tambahkan digit bilangan yang sejajar. Ini untuk yang desimal dulu ya. Tambahkan bilangan digit yang sejajar, berarti kita bagi C. 6 tambah 7. Sorry. Aduh. Ini ditambah 6 tambah 7. Berapa? 13. Ingat, ini desimal, basis 10. Jika hasil pertambahan yang sejajar, 6 tambah 7 kan sejajar, ditambah K, hasilnya itu lebih dari basisnya. 7 tambah 6 berapa? 13. Hasilnya itu harus lebih besar dari basisnya. Ini kan desimal, basisnya 10. Kalau hasilnya yang ditambahkan sejajar itu hasilnya lebih besar atau sama dengan basisnya. 13 itu lebih besar atau sama dengan 10 enggak? Iya enggak? Iya, Pak. 13 itu kalau saya tulis lebih besar sama dengan 10 tidak? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau iya, maka kurangi hasil itu maksudnya 13 tadi dengan basisnya.
Basisnya berapa? 10 kan? Jika ya. Jika hasil di dalam kurung lebih besar atau sama dengan basis, ini desimal, maka kurangi hasil dengan basisnya. Berarti 13 min 10. Nah, hasilnya 3. Nah, hasil pengurangan ditulis 10 kurangi 13 berarti kan 13, berarti ditulis di sini. Ya, 10 ini si pengurang ini ekuivalen dengan ini ekuivalen. Sorry. Ekuivalen dengan nilai 1. 1 ini ditambahkan dengan jejer sebelah kirinya. 1 tambah 7 tambah 1, 9. Kalau desimal kan 5 ditambah 0 berarti 5. Formulasinya seperti ini. Nah, terus ini kalian terapkan di bilangan-bilangan digital. Lihat, digital itu apa? Biner, oktal, dan heksa. Masing-masing mempunyai basis sendiri. Nah, kita terapkan. Nih. 01 11 11 00 10. 0 ditambah 1 berapa? 0 tambah 1 berapa? 1. Tuh, sebentar saya tulis di sini aja. 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1. Oke. 0 1 ditambah ini 1. 1 ditambah 1 berapa? 2. 2. 2 itu lebih besar sama dengan basisnya tidak? Sama dengan. Sama dengan. Berarti harus dikurangi 2 toh? Iya, Ya, Pak. Berarti 2 dikurangi 2 berapa? 0. 0. Berarti yang ditulis di sini 0. Nah, pengurangnya tadi si 2 ekuivalen 1, tambahkan ke depannya. Berarti berapa? 3. 3. 3 itu lebih besar sama dengan 2 tidak? Iya, Pak. Ya. Berarti 3 kurangi 2. 2. Berarti berapa? 1. 1. Tuh. Nah, masih nyimpen enggak? Tadi Masih, Pak. pengurangnya kan 1. 1 ya? Berarti sini 1, betul? Betul ya? Terus di depan sendiri 1. Kita mau buktikan atau sampai sinilah, sampai sini aja ya. Biar buktikannya nggak terlalu panjang lah. Nah, ini aja. Kita buktikan dengan desimal. 0110, 01106. Betul ya? Kemudian 0111 berapa? 7 kan? 7 tambah 6, 13. Ini hasilnya yuk kudune desimalnya 13 ora kena ora. 8 tambah loro 12 tambah 1 13. Ini desimalnya. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Sekarang itu
penambahan. Terus untuk proses yang lain bagaimana? Oktal, heksa itu prosesnya bagaimana? Yuk kalian tentukan basisnya. Misalnya nih, contoh yang lain aja, bener aku bingung. 5, 7, 7 ditambah 6, 5. Ini oktal. Tadi sudah sih sama sih. Ya ini. Kalian ingat basisnya. 7 tambah 5 itu berapa? 12. 12, Pak. 12. Basisnya piro? 8. Berarti 8 harus dikurangi 12 kurangi 8. Berapa? 4. 4. 4. Jadi di sini bukan ditulis 2 loh ya. Jangan sampai keliru. Mau dikiranya 7 ditambah 5 rolas ya orang bakal ketemu. Nah, tapi di sini dia oktal. Salah papat ya toh, wis beda. Terus ini tambah-tambahan ya. Oke. Berarti nambah 1. 8 tambah 6, 14 kurangi 8, 6. Nah, ya. Kemudian 5 berarti sini 6. Ini hasilnya oktal. Kalau mau buktikan, ganti saja semua ke desimal. Oke, sampai sini. Paham ya? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Terakhir. Pengurangan pun sama, mengadopsi kalau kayak yang desimal. Pengurangan pun sama, mengadopsi seperti desimal. Ya. Contoh, misalnya 12 atau 22 dikurangi 19. Ya. Nah, ini kalau desimal, ini desimal ya. Kalau desimal caranya piye? Kalau saya kurangi. Pinjam dulu ya. Benar enggak? Ya. Benar ya? 2 dikurangi 9 kan ora iso minus. Berarti 2 pinjam 1 ke depan. Tapi nilainya sama dengan basisnya gitu loh. 2 minjem 1 ke depan, pinjam 1. Satunya kan jadi seperti basis, jadi ekuivalen dibalik jadi basis. 10. 10 dikurangi 9. Jadinya, maaf, 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Begitu. Nah, ketika kita ketemu dengan bilangan digital pun sama. Ingat, kalau itu biner berarti ya minjemnya sama dengan 2. Contoh. Contoh yang 00 01 00 misalnya. Dikurangi 0 0 1 1. Nah, gitu loh. Ini cara ngerja kene kepiye? Ini terakhir ini. Nah. Pak. 0 dikurangi 1. 0 kurangi itu ya. Ini. Atau kalau pengen ekstrim lagi seperti ini. Nah, guys. Ya. Oke, sekarang kita gunakan sistemnya yang desimal. 0 dikurangi 1 bisa enggak? Enggak.
Berarti minjem depannya toh? Ya. Padahal ngarepe 0. Ya toh? Padahal ngarepe 0. Lah 0 dikurangi 1 piro? Ayo. 0 dikurangi 1 jadinya berapa? Ini saya tulis nih. Ini. 0 min 1. Sama dengan berapa? Min 1. Min 1 toh. 0 kurangi 1 kan min 1. Nah, saya tulis. Nah, ini kalian nggak bingung. Nah, ini ya dilihat. Dia nggak punya apa-apa nih. Lah si tetangga minta minjem nih. Udah tahu nggak punya apa-apa tetap dipinjem. Kan jadinya minus tau. Nah, ini tak pinjam 1 dari sini. Ini tak pinjam. Nggak punya tapi dipinjem. Berarti kan 0 dipinjam 1. Minus kan jadinya. Min 1. Berarti kondisinya setelah dipinjam di sini berapa? Min 1. Ingat ya. Nah di sini kan tadi 0. Minjem 1 tapi kan ekuivalen dengan basis. Berarti berapa? Di sini jadinya berapa? Yang di sini posisinya sekarang berapa? 0 ditambah berapa? 0 ditambah berapa? Kan minjem 1 tadi. Berarti ditambah berapa? Itu bilangan biner. Berarti ditambah berapa? Kan bilangan biner. Kalau minjem 1 itu sama dengan basisnya. Berarti biner basisnya berapa? 2. Berarti kan ditambah 2. Hasilnya kan 2 sekarang. Nah, benar nggak? Benar? Ya. 2 dikurangi 1 berapa? 1 kan? 1 kan? Nah, sekarang posisinya di sebelah sini, yang kuning-kuning ini, yang saya kasih warna ini, posisinya si ini, sekarang min 1. Min 1, berarti berapa? Sisanya min, terus dikurangi 1, berarti berapa? Min 1 berarti berapa? Ya. Berapa? 2. Min 1, min lagi 1 berapa berarti? Min Min 2. 2. Min 2 kan? Jadinya kan jadi min 2. Lah, min 2. Oke, berarti posisinya di sini min 1. Ini dari sini min 1 ya. Kalau saya kurangi 1 lagi kan jadinya min 2. Oh, wis sing 0 dikurangi jadi min, oh meneh wis min ya tambah min. Nah, supaya bisa dikurangi 1, maka dia pinjam depannya. Oh, depannya juga 0. Ya ora masalah wong mau iki bar dipaksa ya maksa balen ya. Nah, iki dipinjam sini. Berarti kan sekarang di posisi yang ini, di posisi yang ini berubah menjadi menjadi 2 ditambah berapa? Min 1 kan? Salah. Jadinya berapa? 1. 1. Nah, kita lihat perubahannya nih. Ini berubah menjadi sini. Yang posisinya di sini nih, setelah minjem depannya, minjem yang kuning, kan menjadi 2 itu hasil minjem ditambah kondisi terakhir dia kan min 1. Berarti 1. Kalau kemudian 1 dikurangi 1 di sini 0. 0 kan? Nah, 0. Nah, posisi si kuning sekarang kayak apa? Posisi kuning ya sekarang jadinya sama kayak ini. Posisi kuning akhirnya sama ini. Posisi kuning sama posisinya dengan ini.
Nah, karena dia 0 dikurangi 1 min 1 kan. Clear sampai sini? Paham ya? Gak pusing, Pak. Kemudian di sini kan posisinya min 1 sekarang. Dikurangi 1 kondisinya kayak yang sebelahnya tadi, berarti sudah min di min lagi, jadinya min 2, parah kan. Terus dia akhirnya minjem lagi depannya. Berarti menjadi seperti ini sekarang kondisinya. Nah, kondisinya menjadi seperti ini. Nah, sama kondisinya dengan yang ini akhirnya. Pinjam sini, nilainya 2. Kondisi terakhir dia min, berarti 2 plus min 1, jadinya 1. Dikurangi 1, jadinya 0. Ya, tuh, mulai mumet kan? 0. Nah, depannya ini tadi punya 1 dikurangi, berarti kondisi terakhir sekarang dia 0. Berarti sekarang dia 0. Hasilnya adalah 0001. Kalau ini saya desimalkan, ini 8. Ini saya desimalkan 7. Jadinya 001 alias 1. Bener kan? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti kalau yang belum paham, tanya langsung ke saya. Ini sudah 2 jam. Lumayan. Nah, besok kalian besok kan libur nih. Kuotanya di mana-mana. Kalian